Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sukma Dewi, Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UTS yang sudah diberikan oleh Ibu Eka selaku mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Soal pertama, jelaskanlah apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan berproses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya dan masyarakat. Ilmu pendidikan adalah uraian secara sistematis dan ilmiah tentang bimbingan atau tuntunan pendidikan kepada anak-anak didik dalam berkembangnya agar ia tumbuh secara wajar, berpribudi baik, sebagai anggota masyarakat yang hidup selaras dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Soal yang kedua, jelaskanlah pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Menurut George F. Kendler, kata teori mempunyai dua makna sentral, yaitu satu, teori dapat menunjukkan suatu hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Memandang teori dalam artian ini teori pendidikan pengembangan. Yang kedua, teori dapat merupakan sinonim umum untuk pemikiran sistematik. Memandang teori ini, pendidikan telah menghasilkan banyak teori. Suatu kawasan studi dapat tampil sebagai disiplin ilmu bila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, memiliki objek studi, formal dan material. Yang kedua, memiliki sistematika. Yang ketiga, memiliki metode. Sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan, kebulatan, kesatuan, dan komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan. Suatu sistem mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kesatuan organis. Kedua, adanya komponen yang membentuk kesatuan organis. Yang ketiga, adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain. Keempat, adanya gerak dan dinamika. Yang kelima, adanya tujuan yang ingin dicapai. Sistem pendidikan akan selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan untuk itu suatu sistem pendidikan haruslah terbuka terhadap tuntunan, kualitas, dan relevansi. Soal ketiga, jelaskanlah teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Aliran-aliran itu dapat umumnya mengemukakan satu faktor dominan tentu saja, dan dengan demikian suatu aliran dalam pendidikan akan mengajukan gagasan untuk mengoptimalkan faktor tersebut untuk mengembangkan manusia. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda, yaitu yang pertama aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, ketiga aliran naturalisme, keempat aliran konvergensi. Soal kelima, jelaskanlah faktor-faktor pendidikan. Yang pertama, faktor tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, faktor pendidik. Pendidik ialah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik, meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. Yang ketiga, faktor anak didik. Karakteristiknya adalah belum memiliki pribadi
dewasa masih menyempurnakan aspek kedewasaannya, memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan secara terpadu. Yang keempat, faktor alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya pendidikan tertentu. Yang kelima, faktor lingkungan. Menurut Sartain, ahli psikologi Amerika, lingkungan environment meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Pada dasarnya mencakup tempat, kebudayaan, dan kelompok hidup bersama. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.